Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 dengan judul materi lapisan aplikasi. Dengan anggota, saya sendiri Muhammad Faiz, yang kedua ada Muhammad Donda Fauzan, yang ketiga ada Aura Husnaini Putri Zaidani, dan yang terakhir ada Kania Ratu Sifa Az-Zahra. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada DNS System atau nama domain. Meskipun program secara teoritis dapat merujuk ke halaman web, kotak surat, dan sumber daya lainnya dengan mengumpulkan alamat jaringan, misalnya IP, komputer tempat mereka disimpan, alamat ini sulit diinginkan orang. Next. DNS atau sistem nama domain ditemukan pada tahun 1983. Sejak saat itu internet telah menjadi bagian terpenting dalam internet. Inti dari DNS adalah penemuan hierarki. Next. Ini merupakan ruang nama DNS. Untuk internet, puncak hierarki penamaannya dikelola oleh organisasi yang disebut dengan ICANN atau perusahaan internet untuk nama dan nomor yang ditugaskan. Next. Ini merupakan tingkatan domain. Yang pertama itu ada domain tingkat atas, yang kedua ada tingkat 2, dan domain negara yang mencakup satu entry untuk setiap negara. Ini merupakan lapisan aplikasi, gambar seperti ini. Dan ini setiap domain mengontrol bagaimana mengalokasikan domain di bawahnya. Misal, Jepang memiliki domain ac.jp dan co.jp. Next. Selanjutnya yaitu ada catatan sumber daya domain. Setiap domain, apakah itu satu host atau domain tingkat atas, dapat memiliki suatu set catatan sumber daya terkait dengannya. Catatan ini adalah database DNS untuk suatu host. Next. Selanjutnya yaitu ada server nama. Dalam server nama ini, setidaknya dalam teori atau server nama dapat berisikan seluruh database DNS dan menanggapi semua pertanyaan tentangnya. Dalam praktiknya, server ini akan kelebihan beban sehingga tidak berguna. Lebih jauh jika penamati seluruh internet akan lumpuh. Selanjutnya yaitu ada surat elektronik. Arsitektur dan layanan. Surat elektronik ini lebih umum disebut dengan surel. Telah ada selama lebih dari 3 dekade, lebih cepat dan lebih murah daripada surat kertas. Next. Surat elektronik ini sebagai agen transfer pesan juga menerapkan daftar surat, di mana salinan pesan yang identik dikirim ke semua orang di daftar alamat email. Fitur lanjutan lainnya adalah salinan karbon buta, dan email prioritas tinggi, email rahasia yaitu transkripsi. Selanjutnya ada agen pengguna. Agen pengguna adalah sebuah program atau kadang-kadang disebut pembaca email, yaitu menerima berbagai perintah untuk menulis, menerima dan membalas pesan, serta untuk memanipulasi kotak surat. Format pesan. Cara paling sederhana yaitu memindahkan pesan adalah dengan membuat koneksi transport dari mesin sumber ke mesin tujuan dan kemudian hanya mentransferkan pesan melalui SMTP. Ini merupakan pengertian. Next. Transfer pesan, salah satu protokol utama yang digunakan untuk pengiriman akhir adalah IMAP atau protokol akses pesan internet versi 4, yaitu protokol didefinisikan dalam RFC 3501. Untuk menggunakan IMAP, server email menjalankan server IMAP untuk mendengarkan port 143. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini poin 7.3 penjelasan tentang World Wide Web. World Wide
World Wide Web atau WWW adalah arsitektur framework untuk mengakses konten terhubung yang tersebar pada jutaan mesin internet. Web mulai dicetuskan pada tahun 1989 di CERN, yaitu Pusat Penelitian Nuklir Eropa. Fungsi utamanya adalah membantu tim peneliti yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk tetap bisa berhubung satu sama lain. Setelah beberapa tahun, akhirnya pada 1994, CERN dan MIT menandatangani kesepakatan pendirian W3C atau World Wide Web Consortium sebagai organisasi yang bertugas untuk pengembangan lanjutan dari web, menstandarisasi protokol, mendorong interoperabilitas antar setiap situs. Berners-Lee kemudian menjadi direkturnya, dan sejak saat itu ratusan universitas dan perusahaan telah bergabung dengan organisasi ini. Lalu ada gambaran arsitektural. Dalam sudut pandang pengguna, web terdiri atas kumpulan konten yang tersebar luas dari seluruh dunia dalam bentuk halaman web. Tiap halamannya mungkin saja mengandung link ke situs lain di seluruh dunia. Pengguna bisa mengikuti link tersebut dengan cara menekannya, yang kemudian akan langsung membawa pengguna ke halaman tujuannya. Proses ini disebut sebagai hypertext, yang ditemukan oleh Profesor Teknik Elektronika MIT Vannevar Bush pada tahun 1945, jauh sebelum internet ditemukan. Lalu halaman web umumnya dibuka dengan program yang disebut sebagai browser. Nah, Firefox, Internet Explorer, dan Google Chrome adalah contoh dari browser yang populer digunakan. Lalu ada halaman web statis. Dasar dari sebuah web adalah transfer halaman web dari server ke klien. Dalam bentuk yang paling sederhana, halaman web bersifat statis. Maksudnya adalah hanya sebuah file yang berada di sebuah server yang menampilkan dirinya sendiri dengan cara yang sama ketika dia diakses dan dilihat. Lalu ada HTML. HTML adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan user untuk memproduksi halaman web, termasuk di dalamnya teks, grafik, video, pointer ke halaman lainnya, dan lain-lain. Lalu ada CSS yang digunakan untuk mengatur peletakan teks, gambar, mengubah warna font size, warna body text, warna table, ukuran border, warna border, dan seterusnya. Lalu ada halaman web dinamis dan aplikasi web. Untuk bertingkah laku seperti aplikasi, halaman web tidak bisa bersifat statis. Dalam hal ini diperlukan suatu konten yang dinamis. Contohnya sebuah halaman dari perpustakaan harus menampilkan stok buku yang tersedia, telah dipinjam dan yang tidak tersedia. Adanya web interaktif dapat memudahkan user untuk berinteraksi dengan halaman untuk melihat detail tertentu. Lalu ada HTTP. HTTP adalah protokol request response sederhana yang secara normal berjalan melalui TCP. HTTP menspesialisasi pada pesan apa yang dikirim user ke server dan respon apa yang akan didapatkan kembali. Respon dan request dan respon header-nya diberikan dalam bentuk kode ASCII seperti pada SMPT. Konten diberikan dalam bentuk seperti format MIME dan juga mirip seperti pada SMTP. Model sederhana ini setengah bertanggung jawab atas kesuksesan dari web. Lalu ada aplikasi mobile. Web digunakan oleh berbagai tipe komputer yang di dalamnya termasuk juga dengan telepon genggam. Menjelajah web dengan jaringan tanpa kabel yang bersifat mobile bisa sangat berguna. Tapi hal ini juga bisa menjadi masalah karena biasanya kebanyakan konten web didesain untuk pengaksesan menggunakan komputer desktop. Lalu ada pencarian web. Untuk melakukan pencarian web dengan gaya tradisional, user merujuk browser ke URL dari sebuah situs pencarian web. Situs pencarian besar biasanya seperti Google, Yahoo, dan Bing. Selanjutnya, user mengirim kata pencarian dan selanjutnya menyebabkan mesin pencarian mencari suatu hal yang seperti gambar, video, halaman, atau apapun yang relevan dengan kata kunci yang diinputkan dan mengembalikannya sebagai halaman web dinamis. Kemudian user bisa mengikuti link ke halaman yang telah ditemukan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai streaming audio dan video. Gagasan mengirim audio dan video melalui internet telah ada setidaknya sejak tahun 1970-an, dan sekitar tahun 2000 lalu lintas audio dan video real time telah berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, komputer menjadi lebih powerful dengan dilengkapi mikrofon dan kamera, sehingga dapat melakukan input, proses, dan output audio dan video dengan mudah. Kedua, offload of internet bandwidth yang menyebabkan trafik audio dan video meningkat. Audio itu mengambil bandwidth relatif sedikit jika dibandingkan dengan video yang memakan banyak bandwidth. Selanjutnya, digital audio.
Digital audio adalah representasi digital dari gelombang audio yang dapat digunakan untuk di-recreate. Gelombang audio dapat diubah menjadi bentuk digital oleh ADC atau analog to digital converter. Sebuah ADC ini mengambil tegangan listrik sebagai input dan menghasilkan bilangan biner sebagai output. Selanjutnya, audio compression. Audio sering dikompresi untuk mengurangi kebutuhan bandwidth dan waktu transfer, meskipun kecepatan data audio jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan data video. Terdapat dua algoritma dalam kompresi. Yang pertama untuk mengkompresi data pada sumbernya, dan yang kedua mendekompresinya di tempat tujuan. Selanjutnya mengenai digital video. Representasi digital yang paling sederhana dari video adalah urutan frame, masing-masing sistem dari grid persegi panjang elemen gambar atau pixel. Setiap pixel dapat berupa bit tunggal untuk mewakili hitam atau putih. Selanjutnya mengenai streaming stored media. Internet penuh dengan situs musik dan video yang mengalirkan file media yang tersimpan. Browser beraksi ketika pengguna mengklik film. Ada 4 pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh pemutar media. Yang pertama, kelola antarmuka pengguna. Yang kedua, menangani kesalahan transmisi. Yang ketiga, dekompresi konten. Dan yang keempat, menghilangkan jitter. Selanjutnya ada streaming live media. Streaming live media atau streaming langsung biasanya memiliki ratusan atau ribuan pemirsa dari konten yang sama. Dalam situasi seperti ini, solusi alami untuk streaming langsung adalah dengan menggunakan multicasting. Skema multicasting itu berfungsi untuk mengirimkan setiap paket media satu kali menggunakan IP multicasting ke alamat grup. Selanjutnya ada real-time conferencing. Saat ini lalu lintas suara dilakukan menggunakan teknologi internet dan hanya mewakili sebagian kecil dari bandwidth jaringan. Teknologi yang mengganggu ini dikenal sebagai voice over IP atau juga sebagai telepon internet. Sistem voice over IP ini menggunakan paket pendek untuk mengurangi latensi dengan mengorbankan efisiensi bandwidth. Mereka mengelompokkan sampel audio dalam unit yang lebih kecil, biasanya 20 mdtk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman konten. Jadi internet dulunya digunakan untuk komunikasi seperti jaringan telepon. Nah, namun seiring berkembangnya waktu, internet jadi lebih digunakan untuk melihat konten, seperti untuk mencari informasi, dan banyak sekali file sharing peer-to-peer yang didorong untuk akses ke film, musik, dan program. Next. Teknik yang digunakan untuk distribusi konten telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Pada awal pertumbuhan web, populasinya hampir runtuh. Tuntutan lebih untuk konten menyebabkan server dan jaringan yang sering kelebihan beban. Kemudian orang menyebut www sebagai penantian di seluruh dunia, yang kemudian terciptalah CDN atau Content Distribution Network. Jadi di dalamnya penyedia menyiapkan kumpulan mesin terdistribusi di lokasi di dalam internet dan menggunakannya untuk menyajikan konten ke klien. Next. Untuk merancang dan merekayasa jaringan yang bekerja dengan baik, kita memerlukan pemahaman tentang lalu lintas yang harus dibawa. Ya, dengan pergeseran ke konten, misalnya server telah bermigrasi dari kantor perusahaan ke pusat data internet yang menyediakan sejumlah besar mesin dengan konektivitas jaringan yang sangat baik. Nah, fakta pertama, lalu lintas internet ini berubah dengan cepat, tidak hanya dalam detail tetapi dalam bentuk keseluruhannya. Sebelum 1994, sebagian besar lalu lintas adalah transfer file FTP tradisional dan email. Kemudian web tiba dan tumbuh secara eksponensial. Next. Fakta penting yang kedua, lalu lintas internet ini sangat miring, jadi tidak setara. Banyak properti yang kita kenal berkumpul di rata-rata dalam konten web. Jenis kemiringan ini terlihat dengan jelas. Jadi, misal di toko percobaan video, perpustakaan umum, dan organisasi jenisnya lainnya menunjukkan bahwa tidak semua barang sama-sama populer. Nah, seperti contoh rumus di sini itu adalah untuk menghitungnya.
Hal ini dikenal dengan hukum ZipF. Ini dinamai George ZipF, seorang profesor linguistik di Universitas Harvard. Next. Nah, distribusi ZipF ini ditunjukkan oleh gambar yang ada di sini. Ini menangkap gagasan bahwa ada sejumlah kecil barang populer dan banyak sekali barang yang tidak populer. Untuk mengenali distribusi bentuk ini akan lebih mudah untuk mengupload data pada skala log pada kedua sumbu yang ditunjukkan pada gambar yang sebelah kanan. Hasilnya berupa garis lurus. Next. Desain web yang kita lihat jauh ini memiliki suatu mesin server yang berbicara dengan beberapa mesin klien. Untuk membangun situs web besar yang berkinerja baik, kami dapat mempercepat progresan di sisi server atau sisi klien. Nah, di sisi klien, kinerja yang lebih baik dapat dicapai dengan teknik caching yang lebih baik. Secara khusus, cache proxy menyediakan cache bersama yang besar untuk sekelompok klien. Kemudian selanjutnya, server farm. Next. Tidak peduli berapa banyak bandwidth yang dimiliki oleh satu mesin, itu hanya dapat melayani begitu banyak permintaan web sebelum bebannya terlalu besar. Nah, solusi dalam hal ini adalah dengan menggunakan lebih dari satu komputer untuk membuat web server seperti yang ada pada gambar 765. Next. Kemudian ada web proxy. Proxy web digunakan untuk berbagi cache antara pengguna. Proxy adalah agen yang bertindak atas nama orang lain seperti pengguna. Ada banyak jenis proxy, misalnya proxy ARP, yaitu untuk membalas permintaan ARP atas nama pengguna yang berada di tempat lain. Dan proxy web mengambil permintaan web atas nama penggunanya, biasanya menyediakan caching dari tanggapan web. Dan karena dibagikan oleh pengguna, ia memiliki cache yang jauh lebih besar daripada browser. Next. Untuk menggunakan proxy, setiap browser dikonfigurasi untuk membuat permintaan halaman ke proxy, bukan ke server halaman yang sebenarnya. Jika proxy memiliki halaman, ia segera mengembalikannya. Jika tidak, itu mengambil dari server. Pengaturan ini bisa dilihat di gambar 766. Next. Kemudian ada jaringan pengiriman konten. Nah, server farm dan proxy web membantu membangun situs besar dan meningkatkan kinerja web. Tetapi itu tidak cukup untuk situs web yang benar-benar populer, yang harus menyajikan konten dalam skala global. Untuk situs-situs ini diperlukan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan CDN atau Content Delivery Networks, yaitu jaringan pengiriman konten, mengubah ide caching web tradisional. Next. Contoh jalur yang diikuti data saat didistribusikan oleh CDN ditunjukkan pada gambar 767 yang ada di bawah sini. Dan ini adalah bentuk pohon. Nah, server asal di CDN mendistribusikan salinan konten ke node lain di CDN di Sydney, Boston, dan Amsterdam. Dalam contoh ini, hal ini ditunjukkan dengan garis putus. Kalian kemudian mengambil halaman dari node terdekat di CDN. Ini ditunjukkan dengan garis padat. Dengan ini, klien di Sydney mengambil salinan halaman yang disimpan di Sydney. Keduanya tidak mengambil halaman dari server asal, yang mungkin berada di Eropa. Menggunakan struktur pohon ini sangat baik karena distribusi konten dapat ditingkatkan ke klien sebanyak yang diperlukan dengan menggunakan lebih banyak node di CDN menjadi hambatan. Tidak peduli berapa banyak klien yang ada, servernya tetap efisien. Next. Kemudian di sini ada jaringan peer-to-peer. Tidak semua orang dapat menyiapkan CDN 1000 node di lokasi di seluruh dunia untuk mendistribusikan konten mereka. Untungnya ada alternatif bagi kita semua yang mudah digunakan dan dapat mendistribusikan sejumlah besar konten. Ini adalah jaringan P2P atau peer-to-peer. Saat ini BitTorrent adalah protokol P2P yang paling populer. Ini digunakan secara luas untuk berbagi video serta konten lainnya, yang menyumbang sebagian besar dari semua lalu lintas internet. Next. Ini dasar dari jaringan berbagi file P2P adalah banyak
komputer berkumpul dan menyediakan sumber daya mereka untuk membentuk sistem distribusi konten. Komputer sering digunakan sebagai komputer rumah. Mereka tidak perlu menjadi mesin di pusat data internet. Komputer disebut rekan karena masing-masing dapat bergantian bertindak sebagai klien ke rekan lain, mengambil kontennya, dan sebagai server menyediakan konten ke rekan lain. Apa yang membuat sistem peer-to-peer menarik adalah tidak adanya infrastruktur khusus, tidak seperti CDN. Tiap orang berpartisipasi dalam tugas mendistribusikan konten, dan seringkali tidak ada titik pusat kendali. Yang terakhir ada 7.6, yang ini hanyalah ringkasan dari 7.1 sampai 7.5. Yang ini kita skip karena kita juga sudah meringkas semuanya. Sekian slide yang kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Cek, izin bertanya. Ya, baik. Tadi kan dijelaskan tentang HTTP ya. Di situ Ani belum dengar tentang fungsinya gitu. Mungkin bisa dijelasin gitu. Apa itu fungsi dari HTTP-nya gitu. Kita doang, terima kasih. Baik, terima kasih Edo. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, tes. Ya. Saya Muhammad Rizky Kurniawan dari kelompok 4, izin bertanya, apa sih bandwidth itu? Baik, terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky. Apa sih yang dimaksud dengan bandwidth? Bandwidth itu adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Atau juga bandwidth ini dijelaskan merupakan jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Bagaimana Rizky? Baik, dapat diterima. Terima kasih Rizky. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Edo tentang fungsi HTTP. Fungsi HTTP sendiri yaitu untuk mengatur format dan bagaimana data itu ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Nah, misalnya ketika kita masukin domain atau URL ke browser gitu. URL yang kita masukin itu adalah merupakan sebuah perintah ke dalam web server yang untuk memberikan data halaman website sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil dari perintah ini adalah tampilan halaman web yang muncul pada web browser. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana, Dok? Oke, dan terima kasih dan atas jawabannya. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.